jauh, dia selalu tahu apa yang kau perlu dalam hidup ini. Jangan bersedih dan bersusah hati, Tuhan takkan pernah ingkari janji. Asalkan percaya dan tetap setia, dia sanggup pulihkan hati yang luka. Masih ada jalan yang terbuka bagi anak-anaknya yang mau bersandar dan kembali pada jalannya. Tak ada yang mustahil baginya, mujizat masih ada, asalkan percaya dan tetap setia, tinggal di dalamnya. Atas kedatangannya, jadi inilah doa Maria Kualian yang sakit. Nah, memang mulai Gus Dufan dan dijadikan tempat ziarah dalam rangka Jubileum tahun 2024. Maka sebelum kita ziarah ada beberapa hal. Jadi kita akan membuka ziarah kita di tempat ini. Kemudian nanti kita menyanyikan lagu Mars itu. Mars ya, penjarahan. Kita nyanyi Mars menuju ke pintu pintu Kota Santa. Kemudian kita doa sebelum masuk di Kota Santa. Kemudian jalan kita doa setelah adem banget tempatnya guys. Baru kita melakukan setelah nikah, lalu kemudian ada apa? Ada doa penumpangan tangan para penjara. Itu bagi kesembuhan bersama saja yang sakit, apa? Kalau rahmat selalu dalam keadaan. Dan yang terakhir mencium salib jubileum. Jadi ada salib jubileum di samping altar itu, nanti kita cium itu. Baru kemudian kembali doa pribadi dengan diri kita masing-masing itu. Baru kemudian berkat penutup, baru foto bersama. Makan di rumah masing-masing. Iya. Oke, mari kita awali dengan tetap setia, tinggal di dalamnya. Asalkan percaya dan tetap setia, tinggal di dalamnya. Api hidup lambang harapanku, dalam ziarah aku berserah. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Tuhan takkan pernah ingkari janji, asalkan percaya dan tetap setia, dia sanggup pulihkan hati yang luka. Masih ada jalan yang terbuka bagi anak-anaknya yang mau bersandar dan kembali pada jalannya. Tak ada yang mustahil baginya, mujizat masih ada, asalkan percaya dan tetap setia, tinggal di dalamnya.
tiada, asalkan percaya dan tetap setia, tinggal di dalamnya. Oh, asalkan percaya dan tetap setia, tinggal di dalamnya. Dan yang akan membalut kita, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perkataan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka. Baru sekarang saya bisa memahaminya. Mengapa saya dulu disuruh berpacaran dulu, ya, supaya tidak berpacaran setelah jadi apa? Pastor. Jadi, dan di dalam Roh Saharo itulah saya dididik, gitu. Karena apa? Setiap malam menjelang saya masuk seminari itu saya selalu apa? Doa Rosario. Saya dulu juga tidak tahu bahwa saya harus jadi imam, itu tidak tahu sama sekali. Dan ibu saya yang paling getol menolak saya menjadi pastor. Karena saya anak laki satu-satunya paling tampan sedunia. Ini adalah yang pertama, mudah-mudahan berikutnya bisa kita kembali lagi. Gitu dong. Amin. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita impikan dapat tercapai dalam perjalanan ini. Sekian dan terima kasih. Amin. Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Jadi, terima kasih atas kedatangannya tempat kami. Jadi ini misa yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Angin pun ikut bergembira. Dan yang kedua, apa yang menjadi harapan kita sudah terkabul. Bersama hujan rahmat. Amin. Jadi kalau tahun baru, kalau hujan kan manis gitu. Ini kan awal hidup baru kita. Jadi kita melalui pintu suci, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sudah dipenuhi apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu datang ke sini. Meskipun tidak disampaikan kepada saya, tapi Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan sudah mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati, apa yang menjadi dambaan hati, juga apa yang menjadi permohonan kita masing-masing. Terjawab sudah. Jadi nanti tinggal apa? Mengalaminya. Jadi terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkunjung ke tempat kami ini. Ini juga membawa berkah bagi kami, juga membawa berkah bagi umat kami. Di kampung ini dulu Katolik semua. Jadi tahun 65 sudah ada paroki di sini. Kemudian yang merintis kekatolikan di sini itu orang Jogja yang dibaptis di Sindang Sono pertama kali. Jadi dulu disebut namanya Katoliken. Jadi kalau orang dari Banyuwangi, dari Bengkulu mau ke Brajakan, saya turun ke Katoliken itu sudah diturunkan di Simpang 3 tadi. Karena kampung sini itu namanya Katoliken, semua orang Katolik.
Sukses dan jaya.